lebih praktis, efisien, lebih realistis. Pasangkan antara Anies dan AHY. Anies sudah merepresentasikan kuat, brand connection-nya sudah kuat adalah Nasdem, maka wajar tanda petik kalau ada aspirasi yang kuat dari Partai Demokrat menginginkan AHY. Demokrat dan Nasdem masih cakar-cakaran soal AHY dampingi Anies. Bahkan utang pun dibawa-bawa. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Seberapa layak AHY buat mendampingi Anies? SBY mencoba memanfaatkan sisa-sisa kekuatannya untuk lobby-lobby kepada kedua capres itu dengan harapan si anaknya AHY ini bisa menjadi calon wakil presiden mereka. Partai Demokrat secara terbuka mengungkapkan masih berharap Anies Baswedan menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Harapan itu diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengingatkan bahwa seharusnya Partai Demokrat mengingat kembali poin-poin saat mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ingat apa materi yang disampaikan oleh Partai Demokrat saat mendeklarasikan Mas Anies? Ingat saja itu poinnya. Apa poin deklarasinya? Teman-teman lihat, poin deklarasi Nasdem, poin deklarasi Demokrat, poin deklarasi PKS, ujar Willy saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 21 Maret 2023. Ia menyampaikan bahwa poin-poin deklarasi itu menunjukkan bahwa memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Namun begitu, Willy menyampaikan tak masalah jika pernyataan itu hanya bagian aspirasi saja. Akan tetapi usulan itu tidak boleh dipaksakan kepada koalisi perubahan. Oh, kalau masalah aspirasi is oke saja, tapi masalah tagih-tagih memang di sini utang. Kan enggak, sebagai konteks aspirasi sah-sah saja. Boleh-boleh saja, tugasnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa partainya masih berupaya untuk terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Menurut Hinca, Partai Demokrat pun menolak berspekulasi jika nantinya Anies Baswedan memutuskan untuk tidak menunjuk AHY menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Respon dari Nasdem ini tentu menjadi pertanda bahwa koalisi perubahan masih belum solid dan masih bimbang siapa yang pantas menjadi cawapres Anies. Selain itu, bantah-membantah para elit partai menandakan koalisi perubahan masih rentan bubar. Bagi Demokrat, AHY cawapres memang wajib. Jika tidak, nasib Partai Demokrat di pemilu nanti akan mengkhawatirkan. Jika AHY tidak jadi cawapres, Demokrat tidak akan mendapat limpahan suara elektoral. Koalisi perubahan sampai sekarang memang masih sendiri-sendiri, meskipun ketika partai sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Tetapi Demokrat masih menunggu Nasdem dan PKS soal posisi AHY sebagai cawapres Anies. Posisi Nasdem yang masih berada di pemerintahan membuat sikap politiknya berbeda dengan Demokrat. Langkah politik Demokrat lebih tajam dibandingkan Nasdem karena berada di luar pemerintahan. Jadi komentar saya adalah lebih baik keributan ini terus lanjut saja. Jangan berhenti ngotot, jangan ada yang mau ngalah. Masing-masing harus perjuangkan ego sendiri. Jangan mau ngalah. Bila perlu silakan adu debat sampai lebaran kuda. Teruslah ribut soal ini supaya rakyat bisa sadar kalau koalisi perubahan ini cuma kumpulan orang-orang yang di otaknya cuma mau menang Pilpres. Bukan mau memajukan bangsa apalagi mikirin nasib rakyat. Coba kalian pikir, mau dukung Anies aja banyak drama. Mau milih cawapres aja ada adegan saling nyindir, saling menyalahkan, saling cakar-cakaran. Nggak ada yang mau ngalah. Belum resmi menang aja udah pada gontok-gontokan. Bayangkan kalau mereka disuruh nyusun kabinet, apa nggak hancur negara ini? Masing-masing mau menang, mau jatah yang paling gede. Mau deal aja harus ada perdebatan alot. Kepentingan negara ada di posisi buncit. Urusan ambisi mereka harus nomor satu. Mereka ini tipe yang bakal ribut galau rebutan jabatan. Makanya saya pikir cuma ada satu jalan terakhir untuk menyingkirkan mereka semua dalam satu kali kipas. Cuma satu, yaitu duetkan Ganjar dan Prabowo. Kalau mau yang pasti-pasti, asalkan bukan Anies, maka duet ini yang paling ideal. Solusi jitu untuk menghabisi kelompok Anies dan koalisinya yang haus kekuasaan. Bagaimana kalau menurut Anda? AHY itu nggak ada rekam jejaknya.
Partai Demokrat seperti yang sudah sering kita bicarakan, sejak tahun 2014 suaranya turun terus ke dasar jurang. Ngeri-ngeri sedap. Ternyata diam-diam Anies tolak AHY jadi cawapresnya. Ini buktinya. Ditulis oleh Ferry Padli dari Siward.com. Pemilihan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat oleh SBY juga ternyata tidak mengangkat suara Partai Demokrat. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang gampang. Ini siap. Kita biasa kerja selesai baru ngomong. Kemudian Anies dibajak oleh Partai Demokrat dengan memaksa ia duet bareng AHY. Koalisi perubahan selalu menarik untuk diperhatikan. Pasalnya dinamika yang terjadi di sana sangat kencang banget. Lebih kencang daripada umpatan Gez Khalifah kepada para haters Anies. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena masing-masing partai lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan koalisi. Sebagai contoh, PKS ngotot mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies tanpa memperdulikan ada loh kader partai di koalisi perubahan yang juga potensial untuk diusung. Lantas, kenapa partai dakwah tersebut lebih memilih Sandi dibandingkan AHY? Karena orientasinya duit, bukan suka duka berjuang bersama koalisi. Pada Pilpres 2019 silam, partai ini mendapatkan uang sebesar 500 miliar rupiah dari Sandi karena telah mengusungnya sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo. Nah, ternyata PKS ketagihan dapat uang gede, sehingga mengusulkan nama Sandi lagi untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tidak bisa dipungkiri semua partai butuh uang, apalagi sekarang dana kampanye cukup besar, dan PKS ingin membebankan itu semua kepada Sandiaga Uno yang dikenal sebagai Crazy Rich Gerindra. Kalau mengusung AHY, jangan harap PKS bisa dapat uang 500 miliar rupiah. Pasalnya, Ketum Demokrat itu hanya pensiunan tentara dengan pangkat terakhir mayor, bukan pengusaha tambang batubara seperti Sandi. Sehingga ia tidak punya duit yang cukup. Apalagi AHY juga butuh dana untuk membiayai kampanye Partai Demokrat. Makin engganlah dia memberi uang atau menyogok PKS. Begitupun dengan Demokrat sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, yakni berusaha mendapatkan suara terbanyak dibandingkan parpol lainnya di koalisi perubahan. Pertanyaannya, dengan cara apa? Ya, berusaha mendapatkan kotel efek. Itulah kenapa partai berlambang bintang Mercy tersebut getol banget menyodorkan nama ketumnya sebagai cawapres Anies, supaya bisa memperoleh efek ekor jas. Partai Demokrat mah sama sekali nggak memikirkan bagaimana nasib Nasdem dan PKS kalau AHY jadi cawapres. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya supaya partai yang berslogan katakan tidak pada hal korupsi itu mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang. Sedangkan Nasdem kita tahu sendiri kepentingannya apa. Pertama, menjadi partai penguasa. Dan kedua, mendapatkan suara dari pendukung Anies. Itulah kenapa partai tersebut sudah deklarasi mengusung Anies padahal pemilu masih lama. Karena menurut hasil survei, elektabilitas mantan gubernur DKI itu cukup tinggi, yakni selalu masuk 3 besar bersama Ganjar dan Prabowo. Artinya apa? Pendukung Anies ini cukup banyak, sehingga potensial untuk digarap oleh Nasdem. Kemudian jika Nasdem mengusung capres dari partai lain, kalau seandainya menang, partai lain tersebut akan jadi partai penguasa. Sementara kalau Nasdem mengusung Anies yang notabene bukan kader partai, kalau seandainya nanti menang, maka Nasdemlah yang akan disebut sebagai partai penguasa. Termasuk porsi kursi menteri. Nasdem yang akan dapat paling banyak kalau Anies terpilih jadi RI 1, lantaran partai besutan Surya Paloh itu yang duluan mengatakan mendukung Anies. Jadi pada intinya, Nasdem mengusung Anies karena mau mendapatkan suara dan kursi menteri terbanyak, bukan mau bagi rata dengan PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai oposisi tersebut silahkan cari jalan sendiri kalau mau tetap punya perwakilan di Senayan. Sedangkan Anies kepentingannya ya mau terpilih jadi presiden. Gak mau dong hanya jadi capres doang kayak Prabowo dulu. Itulah kenapa ia curi start kampanye dan memanfaatkan rumah ibadah atau masjid sebagai tempat kampanye terselubung. Semua dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Si Anies ini paham betul apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Rushd kala itu. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu termasuk yang batil dengan kemasan agama. Dan itu yang ia terapkan sekarang, menjual agama demi kepentingan politik.
Nah, si Anies ini juga meyakini bahwa supaya dirinya bisa terpilih jadi presiden, maka wakilnya tidak boleh AHY, harus orang lain. Karena dia tahu betul siapa putra SBY tersebut, ketum partai yang prospeknya rendah. Karena perolehan suara partainya terus turun dari pemilu ke pemilu. Kemudian tidak punya pengalaman mengelola pemerintah, tidak punya logistik yang cukup, padahal Anies juga kere, serta tidak mampu menjaga dan mengawasi perilaku rakus anak buahnya. Terbukti pada 2023 ini saja sudah 3 kader Partai Demokrat yang diciduk lantaran korupsi. Mereka adalah Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Iriadi Datuk Tumanggung, Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas NMB, dan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua, Riki Hampagawa. Lantas apa bukti kalau Anies sebenarnya menolak AHY? Ini dia. Jadi beberapa waktu yang lalu ia mengatakan berharap partai anggota koalisi perubahan bisa bertambah menjadi 4. Tapi di sisi lain Anies juga mengungkapkan bukan banyak partai dalam koalisi yang terpenting, melainkan pesan perubahan yang hendak diwujudkan. Lalu apa makna yang disampaikan oleh ex-gubernur 212 tersebut? Pada dasarnya anggota koalisi perubahan 3 partai saja sudah cukup. Tapi karena AHY ngotot mau jadi cawapres dan Anies tidak setuju, maka perlu cari partai baru. Pertanyaannya, kenapa perlu cari tambahan anggota koalisi? Siapa tahu nanti Partai Demokrat meninggalkan koalisi pasca permintaannya tidak terwujud. Jika ada satu partai lagi yang bergabung ke koalisi perubahan, masih memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20%. Kura-kura begitu. Lagian juga, Anies itu kan hanya pion, yang menyetir adalah Surya Paloh. Artinya, kalau Nasdem tidak setuju AHY jadi cawapresnya, maka secara otomatis ia juga akan menolak mantan komandan Korgasma itu jadi teman duetnya. Bagaimana kalau menurut Anda?